ويجعلون ممن يكون كتابه شفيعا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada video yang ketiga ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana cara membagi waris secara umum dengan pendekatan yang mudah insyaallah. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 secara terperinci. Yang pertama, anak laki-laki atau ibn. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibnul ibn, tidak termasuk cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang ketiga, bapak atau ab. Yang keempat, suami atau zauj. Yang kelima, kakek. Yang dimaksud adalah bapaknya bapak, ya, jad. Yang keenam, saudara laki-laki sekandung atau akh syaqiq. Maksudnya saudara laki-laki yang sama bapak dan sama ibu, sebapak dan seibu. Yang ketujuh, saudara laki-laki sebapak atau akh li ab. Jadi hanya satu bapak tapi beda ibu. Yang kedelapan, saudara laki-laki seibu, akh li Jadi hanya sama ibunya tapi beda bapak. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Berarti ini adalah keponakan, ibnul akh syaqiq. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ibnul akh li ab. Ya, ini juga keponakan. Yang ke-11, paman sekandung atau am syaqiq. Yang ke-12, am li ab, itu paman sebapak. Yang ke-13, anak laki-laki dari paman sekandung. Berarti di sini adalah sepupu, ya, ibnul am syaqiq. Yang ke-14, anak laki-laki dari paman sebapak. Ini juga sepupu, ibnul am li ab. Yang ke-15 atau yang terakhir adalah laki-laki yang membebaskan budak atau al-mu'tiq. Adapun ahli waris dari golongan perempuan ada 9. Yang pertama adalah anak perempuan atau bint. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Tidak termasuk cucu perempuan dari anak perempuan. Yang ketiga adalah ibu atau Yang keempat, istri atau zaujah, baik 1 atau 2 atau lebih, 3-4. Yang kelima adalah nenek. Nenek yang dimaksud di sini ada 3, yaitu ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek dari bapak atau jaddah. Kemudian yang keenam, saudari perempuan sekandung atau ukht syaqiqah. Yang ketujuh, saudari perempuan sebapak atau ukht li'ab. Yang kedelapan, saudari perempuan seibu atau ukht li'um. Dan yang kesembilan adalah perempuan yang membebaskan budak atau al-mu'tiqah. 15 tambah 9 adalah 24. Nah, 24 golongan tersebut, ahli waris tersebut adalah dari sudut pandang si mayit. Jadi, yang dimaksud dengan anak laki-laki, maksudnya adalah anak laki-laki dari si mayit. Yang dimaksud ibu berarti ibunya dari si mayit, bukan ibu dari yang lain. Adapun kerabat, selain daripada 24 golongan yang telah kita sebutkan tadi, biasa disebut dengan zawul arham. Ya, contohnya khal atau khalah, ya, saudara atau saudari dari ibu, paman atau bibi dari jalur ibu misalnya. Atau juga bintul bint, cucu perempuan dari anak perempuan, dan lain sebagainya. Maka mereka tidak bisa mendapatkan waris apabila masih ada salah satu dari 24 golongan yang tadi kita sebutkan. Barulah mereka bisa mendapatkan waris apabila tidak ada satupun dari 24 golongan utama yang tadi kita sebutkan. Jenis bagian dalam ilmu waris itu ada 2. Yang pertama adalah furud, yang kedua adalah ta'sib atau biasa disebut dengan asabah. Furud adalah bagian yang Allah tetapkan dengan satu bilangan pasti dalam Al-Quran, yaitu 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, dan 1/8. 6 bilangan tersebut disebut dengan furud, ya, karena tetap, ya, pasti. Nah, orang yang bisa mendapatkan furud biasa disebut dengan ashabul furud. Ya, contohnya nanti kita sebutkan, misalnya zauj, suami, atau zaujah atau istri. Kemudian ta'sib atau asabah adalah satu bagian yang tidak tentu, tidak pasti, ya, tergantung keadaan. Ya, sering juga disebut dengan sisa harta. Jadi mudahnya untuk asabah ini ada 3 ketentuan. Dia bisa dapat 100% dari harta ketika tidak ada ashabul furud, ya, atau ketika ashabul furud tersebut terhalang. Yang kedua, dia bisa mendapatkan sisa harta, entah itu 50%, 75%, ataupun 25%, dan seterusnya. Ya, setelah dibagi kepada orang-orang yang bisa mendapatkan furud tadi, bagian yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, dia bisa tidak mendapatkan harta sama sekali ketika harta yang sudah dibagikan kepada ashabul furud itu sudah habis. Nah, dari 24 ahli waris tadi, yaitu 15 laki-laki dan 9 perempuan,
ada yang hanya bisa mendapatkan furud saja. Ada juga yang hanya bisa mendapatkan asobah saja. Ada yang bisa mendapatkan furud ataupun juga asobah. Perinciannya adalah seperti ini. Yang bisa mendapatkan furud saja ada 6. 2 dari laki-laki, 4 dari perempuan. Yang pertama zauj, yang kedua akhli yang ketiga yang keempat jaddah, yang kelima zaujah, dan yang keenam ukht li Adapun yang bisa mendapatkan asobah saja ada 12. 11 dari laki-laki dan 1 dari perempuan. Yang pertama ibn, yang kedua ibnul ibn, yang ketiga akh syaqiq, yang keempat akhli ab, yang kelima ibnul akh syaqiq, yang keenam ibnul akhli ab, yang ketujuh am syaqiq, yang kedelapan am li ab, yang kesembilan ibnul am syaqiq, yang ke-10 ibnul am li ab, yang ke-11 dan 12 al-mu'tiq dan al-mu'tiqah. Adapun yang bisa mendapatkan furud dan juga asobah, yang pertama adalah bapak, itu ab, yang kedua jad, yang ketiga bint, yang keempat bintul ibn, yang kelima ukht syaqiqah, dan yang keenam ukht li'ab. Insyaallah di seri video yang keempat kita akan lebih mendetail tentang bagaimana membagi asobah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan. Kemudian setelah selesai dari asobah, maka kita akan beralih kepada ashabul furud atau orang-orang yang bisa mendapatkan furud, yaitu bagian yang Allah tetapkan, yang tadi ada 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.